Baik pemirsa, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Rizka Friani, beliau adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi Mas Pras. Ya, hari yang cerah sekali di awal pekan dan indeks harga saham gabungan pun juga melaju dalam posisi yang cukup menarik begitu, level 6.200 akhirnya bisa tembus. Nah, review market, apakah di awal pekan ini indeks harga saham gabungan juga masih akan terus bertahan di level barunya ini? Ya, melihat dari pergerakan IHSG pada pekan lalu yang mengalami penguatan cukup signifikan, saya melihat bahwa ini ada potensi untuk penguatan lanjutan. Mengingat rilisnya kinerja dari perekonomian Indonesia pada kuartal 2 yang tercatat sebesar 7,05%, ini kan menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini sudah terbukti mengalami pemulihan. Ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik. Kemudian selain itu juga yang memang perlu kita perhatikan adalah dari sisi pandemi COVID-19. Usaha pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 yang saat ini dilakukan, saya rasa juga sudah mulai terlihat dari sisi perbaikan juga. Dari yang sebelumnya kita berada pandemi yang positif itu di atas 50.000, sekarang udah mencapai di sekitar 30.000 sampai 35.000. Saya lihat hal ini juga menjadi sebuah momentum juga yang memang diperhatikan oleh pelaku pasar. Mengingat saat ini ketika PPKM level 4 diberlakukan, pelaku pasar optimis bahwa ke depan PPKM level 4 ini akan dilonggarkan ke level 3, di mana pengumumannya juga akan dilakukan pada hari ini. Hal-hal tersebutlah yang memang menjadi perhatian pelaku pasar, terlebih juga insentif dari pemerintah yang diberikan kepada misalnya sektor properti untuk insentif PPN yang awalnya berakhir pada bulan Agustus diperpanjang hingga bulan Desember, itu kan juga turut menjadi penggerak ekonomi ke depannya. Oke, itu dari dalam negeri. Bagaimana dengan faktor global juga? Apakah akan ikut mendorong juga penguatan indeks harga saham gabungan? Karena kita tahu Dow Jones juga dan S&P 500 kembali lagi nih menembus level tertingginya. Ya, tentu saja Mas Pras, ini dari sisi global juga seiring dengan perbaikan ekonomi yang terjadi di US, ini membuat dari investor asing sendiri ini sudah mau melakukan akumulasi beli kepada saham-saham saham-saham di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa satu pekan kemarin itu asing mencatatkan net buy sebesar 1,21 triliun. Ini kan merupakan sebuah sign bahwa asing saat ini sudah mau berinvestasi kembali ke negara-negara berkembang. Jadi biasanya ketika ekonomi negara mereka sudah mulai terlihat perbaikan, pemulihan, ini tentunya akan memberikan impact juga kepada Indonesia. Selain itu, kalau kita lihat dari sisi The Fed sendiri, Jerome Powell kan menyampaikan bahwa tingkat suku bunga rendah ini kemungkinan masih akan dipertahankan sampai dengan tahun 2023. Ini yang sebelumnya juga menjadi sebuah perdebatan bahwa ada kekhawatiran nantinya The Fed akan menaikkan lebih cepat. Namun ini nampaknya masih ditahan di suku bunga rendah untuk The Fed. Jadi kekhawatiran untuk asing kembali melakukan pembelian, maksudnya penjualan saham-saham di Indonesia atau di emerging market ini lebih kecil. Potensinya sekarang malah masuknya potensi asing untuk investasi di Indonesia.